susah. Jepara tuh barat laut, utara Pati, timur ke Kudus, selatan laut lagi udah. Aku bingung, Jepara lokasinya yang gitu. Ojo atas pol, ujung utara pokoknya. Makanya dulu namanya kan ujung para. Oh, Jepara tuh ujung Ujung para. para. Para itu apa? Dulunya daerah, nama daerah atau para? Ini mungkin aku salah ya, mungkin setahu aku tuh kayak pelabuhan gitu loh. Oh. Tapi pacaranku dari 2011. Lama. Gitu, tanggalnya benar kurang lali. Coba. Wih, 25 Agustus 2011. Oh, ini dari pacaran. Cincin ini tuh dari pacaran. Wih. Wah, anjing. Kenapa? Wih. Ngilang nggak? Lord of the Ring. Ini keluar ininya sih. Pas kan biasanya kalau udah lama gitu marahan, apa gitu. Sempet dilempar cincin. Dijual sih. Anjay. Asik banget, enak banget. Paling susah loh. Tuh kalau disengaja tuh nggak bisa tuh. Nggak bisa. Coba nggak sengaja? Beda, Emang kebetulan tadi, Mas. Kebetulan tadi bagus banget anjing. Tapi buat kamu yang membuka video ini karena kebetulan juga kita tidak peduli, terima kasih. Jangan Ya. di-close dulu sampai 8 menit lah minimal. Ya. Dan ada iklan jangan di skip. Ya. Terus yang kecewa dengan perbedaan pilihan karena saya selalu menyebutkan pilihan saya, terus kalian out dan unsubscribe, terserah kalian tidak apa-apa. Unsubscribe tuh apa? Unsubscribe. Unsubscribe maksudnya. Dia disingkat lah. Unsubscribe. Terima kasih yang juga kamu warga Waras yang masih setia nontonin kita tiap episode. Wah, luar biasa, kita sangat happy sekali masih ada yang bisa terus berkembang bersama di teras Amin. belakang. Mudah-mudahan 20.000 di sebelum habis tahun bisa Amin, terlaksana ya. amin. Sekarang berapa? Sekarang berapa? Sekarang 11.700. 11.700-an. Bisa lah, 11.705 ntar. Habis tayang ini. Ya. Amin. Jamin minimal segitu. Ya, oh gitu ya. Target lu segitu. Tiap Iya. tayang di mana-mana ada 5-nya lah ya. 5 minimal keluarga gue kan. Bentar, ini sekarang udah 11.800. Oh iya. Ya berarti 11.802. 11.807 nanti kalau 807 ntar. keluarga dia kan pasti subscribe. Minimal 5. Ini dia Gautama. Yeay. Luar biasa. Sebelum lanjut warga Waras, jangan lupa untuk join di grup Telegram kita, ada linknya di description. Dan kalau mau nyawer silakan, karena 100-200 rupiah uang Anda tidak akan membuat Anda miskin dan juga tidak membuat kami kaya. Jadi jangan 100 atau 200 ya kalau nyawer ya. Bentar, itu kalimat-kalimat khas Napi gitu ya. Oh iya. Kalau mau ngamen-ngamen 1.000-2.000 tidak akan bikin Anda miskin. Hanya kami yang bisa ngomong gitu. Sah itu. Jadi kalau nyumbang ya jangan 100-200. Kasian yang bikin aplikasinya, kemahalan bikin aplikasinya. Namanya yang nyumbang mau ngasih berapa nggak Oh, apa-apa iya. lah. Tapi ya jangan 100-200. Berapa? 300. Malah 300. Orang lumayan. gorengan-gorengan lumayan nih buat jajan-jajan kita ya. Ini aja gorengan udah mulai tidak lengkap ya. Cuma cireng sama tahu nih, budget udah mulai berkurang. Ya. Dan sekarang kita sudah ada seorang tokoh masyarakat, Ketua adat Jepara, Jepara. Duta furniture. Betul. Dan sekarang katanya mau nutup IKEA. Iya. Kalau dulu kita tuh ada APWG, anti PW Gaskin. Sekarang ada IKEA. Anti IKEA. Ini dia. Oke. Pemerataan Gautama. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, ini Oh, lokal. ini apa ini? Lokal. Oh, kalau oke, Lokal. kalau apa? Lokal. Aman ya, aman Aman, ya. aman. Nggak ada kayu-kayunan kok. Karena emang belum mampu. Nah, ini kayak model ini nggak mungkin IKEA. Triplek. IKEA nggak mungkin ada gininya ya. Tidak mungkin ya. APL ini kalau. APL tuh apa? APL? Bahan. Ini kayu imitasi. Kayu olahan. Oh, kayu olahan. Serbuk ya? Serbuk, Oh iya, serbuk dipadatkan. nih, serbuk dipadatkan ya. Aman berarti ya? Aman ya? Aman lah. Langsung aman. ngerti loh. Langsung tahu loh. Tahu gua Kelihatan sih. seratnya. Ini kan kelihatan nih seratnya nih. Ya. Oh. Ini kalau kena air 2 hari 3 hari rapuh langsung ini. Oh iya, lapuk ya.
Kalau kayu kayak gini kelihatan seratnya. Kalau kayunya lagi flu, tambah kelihatan. Serat-serot. Wah, jauh utama Iya, sekali. jauh Jauh utama sekali. sekali. Iya. Yang membuat ribut dengan Ernest. Tapi ada loh yang kalau siapa ya yang bikin tantangan itu? Kalau Ernest nyampe 10 juta, itu Ernest pengennya Ernest ngapain? Ya. Disuruh bikin tebak-tebakan selama 15 menit anjing. Bang Indra, Primawan. Tarik duit. Tak amin nih. Abdul minta pindah Islam. Ya. Tapi kayaknya yang akhirnya yang dipilih mereka bertiga duduk di itu kan, duduk di yang lempar jatuh itu. Oh, iya. Pakai kostum vampir. Bang Aco, Ernest sama Pak Dika. Pak Dipa. Dipa. Oh, Dipa. Gitu. Sedangkan rumah hantu juga bikin lagi yang jaga empat Ya, agak orang lain itu. Wah, anjing. Plus Bang Arif Didu ya dikubur memang nanti. Enggak dong, enggak. Karena ada Bang Arifnya di situ. Iya. Oh, jadi kalau 10 juta Arif Didu dikubur. Dikubur, iya. Dan nggak digali lagi. Gak rupiah sehat. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Bapak-bapak Betul. Jepara Iya. beranak satu atau dua? Satu. Satu, cantik banget dan mirip banget sama lu ya. Gue lihat kontennya yang pakai kerudung. Tapi anak lu tuh kayak nggak nerima gitu, enggak, lebih cantik aku. Lebih putih. Lebih putih, oh dia dibilang lebih putih ya. Putih anakku. Tapi pas lahir memang banyak yang bilang mirip bapaknya atau ibunya? Mirip aku banyak yang bilang iya. Mirip kamu ya? Iya. Ya anak pertama biasanya gitu. Cewek biasanya emang mirip bapaknya. Ya. Anak mana? Apa? Dua cewek ada yang mirip mana nggak? Awal-awal semua mirip gua. Untung awal doang ya. Tapi yang cewek mirip kayak dia. Ya, Aruna bibirnya mirip gua banget. Oh. Ininya tebel, bawahnya tebel. Cuman matanya enggak. Matanya enggak. Mirip siapa? Mo. Enggak dong. Ernest. Matanya lebih mirip Kenapa Ernest. tiba-tiba ada Ernest? Biar diajakin langsung nanti di Imaginary. Tapi ya Gautama ini memberanikan diri setelah suci langsung membawa keluarganya berpindah ke Jakarta. Sporadis aja bang. Nggak ada rencana Nggak ada plan apapun. Ya yaudah pakai pindah kerjaan ada sini ntar pasti ada pintunya lah. Insyaallah ya gitu aja. Sejauh ini ada pintunya? Ada aja. Ada Wah. aja. Itu ada perdebatan dulu sama istri nggak sih? Enggak. Mau Emang setuju aja disuruhnya di sini aja. Awal-awal kan 2-3 bulan awal tuh di sini sendiri. Di sini Ya. masih Jepara, belum ini karena belum ada kontrakan dan lain-lain, masih numpang di rumah temen. Habis itu baru mulai sekitar apa ya? Januari atau Februari 2023 baru habis itu. Setelah beres suci, 3 bulan setelah beres suci maksudnya? Ya. Ah. Beres suci kan November Ya. 2022. Keluarga Habis itu pindah di Januari. Februari. Januari ya. Tak puyeng ke sini semua. Sampai akhirnya sekarang anakku juga sekolah di sini dan ya itu yang akhirnya mengikat ya udah di sini aja. Perbandingan sekolah kelas berapa sih? TK. TK baru kan dia Baru 4 tahun. Tapi maksudnya kan biasanya nih ketika udah pindah ke Jakarta ada rasa nyaman ketika udah sendiri aja dulu deh biar fokus kerja dan segala macem. Nanti sebulan sekali pulang kayak gitu. Lu memang nggak dipercaya sama itu terus si lu udah gue ikut aja dah. Ya itu kalau pertimbangan ngurus anak, istriku harus ada campur tangan ayahnya ya udah. Ajak ke sini aja. Itu bahasa istrinya. Iya. Biar daripada istri di suaminya sendirian kan di Iya. kota besar. Betul. Bahasa simpelnya kan, kamu tuh udah punya anak. Gua mikir. Nggak mikir. Anak bojomu buat tinggal yang kampung gue ning Jakarta. Enak aja. Masuk TK piro ning Jakarta? Larang yuk. Enggak sih, TK-TK di kampung gitu Pak. Oh. Jadi masih, ya itu kan Dekat-dekat tempat situ dekat kan. rumah ya. Karena aku ambil di daerah Tebet situ, dekat sama ada iparku. Oh. Nah, terus kemudian ya udah satu lingkungan di situ aja, TK-nya juga di situ dan istriku juga antar jemput gampang. Oh, berarti maksudnya Tebet lumayan loh, daerah-daerah mahal juga loh Tebet itu. Iya, dan ternyata enak ininya, aksesnya di sana. Oh iya, Iya, lumayan iya. sih enak Kemana-mana banget. enak, iya. Stasiun kereta yang mana sebelah mana Tebet? Dekat stasiunnya, dekat stasiun. Stasiun Tebet yang bawa Sing flyover. kan kalau dari arah apa? Pasar Minggu. Enggak, Jauh. Ini aja yang apa? Ono bebek Kaleo. kali sing bebek yang cabai hijaunya apa? Haji Slamet. Kan kalau Bebek 70, bebek 70. Apa nih? Bebek apa nih? Bentar aku buka GoFood dulu nih. Bebek apa nih? Mahal Dia juga bingung, dia kan baru di sana. Ginyo.
Nggak tahu malah. Mahal itu berarti. Iya. Enggak, kalau kita dari arah situ, begini itu kan yang tempat makanan searah itu loh. Terus mentok ke kiri kan stasiun mentoknya. Stasiun Tebet. Tebet. Yang pintu mana? Aku yang pintu timur soalnya, dekatnya. Wes, yang lain aja kita. Jangan memaksakan obrolannya. Dari bebek aja saya udah nggak tahu. Tapi Tebet asli, aku tuh Tebet satu area di Jakarta yang lumayan sering tak datengin tapi nggak pernah hafal aku. Oh iya. Sumpah nggak pernah hafal. Apal temannya Tebet, pasti bingung kan? Sampai sekarang gua nggak hafal daerah Jakarta, gua mah. Nggak hafal, gua harus pakai map gua mah. Makanya ditanya, "Wah, lu di Kelapa 2, di mananya?" Brimob. Sebelah mananya? Brimob. Samping Brimob. Samping Brimob. Orang bilang mana deket berapa? 1 jam. 1 jam deket pengen tak banting. 1 jam Jepara tuh sampai Pati. Sampai. Tapi beda, maksudnya di Jepara sama di Iya. sini 1 jam tuh karena macet kan biasanya. Iya. Kalau Jepara kan jauh ya. Iya, kalau kayak di Jogja aja misalnya, wah dekat. Berapa? Dulu pernah aku zaman masih di Jakarta, masih di Jogja tinggal. Terus ada temanku datang. Oh deket kok, ntar paling 5 menit sampai ya udah aku tak kesana sekarang. Beneran 5 menit sampai terus bingung. Loh, kok beneran 5 menit? Saking deket ya. Iya. Kalau Jakarta kan kita mau 5 menit sampai kan biasanya sejam. Enggak, tapi kalau di Jogja kan gua yang ke pantai yang lu ini lu kasih tahu. Pantai apa nih? Apa pantai Jogja? Indrayanti. Indrayanti yang ngejejer pantai Yang semua Gunung Kidul, tuh. Gunung Kidul. Oh yang dari bebek itu bukan? Iya, bebek galeo. Tapi galeonya yang sambelnya yang hitam, sambel hitam. Di map itu cuman sejam. Wah, sejam mah deket. Jauh banget karena kan kosong jalannya kan. Iya. Di tol gitu. Itu yang besok mau ke situ enggak. Untuk warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Jadi jangan tertipu untuk orang Jakarta kalau di luar Jakarta, sejam itu memang jaraknya jauh bukan karena macet. Karena macet betul ya. Bosan biasanya sejam di jalan itu ngapain gitu. Lah kamu Jakarta udah hafal jalan? Lumayan ke Depok bisa. Wih, nggak pakai Nggak map. pakai map. Bisa. Habis itu Ke Cemika? Cemika apalagi dekat. Udah hafal oke. banget. Terus ke utara ini lumayan. Udah lumayan apa? Ya dulu pernah bolak-balik ke Pik. Oh, Wah, ada. gokil ngapain? Ini di Sepatu 77 dulu. Oh iya, Oh, iya, sepatu 7. Iya, 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 iya. Panas tangku hitam Iya, gini iya. tok. Ya Allah Gusti. Habis Dari itu Tebet ke Pik lumayan. iya motoran, Pak. Lumayan. Terus ke barat sama timur yang Ya Belum, barat belum, memang belum. rada angel. Iya. Timur juga timur apalagi timur yang udah mepet kampung sawah gitu-gitu tuh. Itu juga susah tuh. aku pernah mau nangis di SCBD, Pak. Lah apa? Mutar-mutar nggak tahu. Ini gedung semua. Kan ada map dong. Iya, di map juga kayak, loh, kok muter lagi, gini lagi. Karena satu arah semua kan. Iya, nggak tahu aku. Lu ngapain di CBD ngapain? Ngejob apa meeting? Lewat aja, habis itu ternyata Mau keluar nggak bisa. Saya mau keluar nggak bisa. Nangis aku. Berhenti dulu. Oke, tak lihat bener-bener mapnya ini. Oh, tak titik gedung ini pokoknya. Terus muter lagi. Sampai muter lagi. Lu sempet mikir kayak gini, tadi gua pipisin ini nggak ya, pohon nggak ya? Disesatin ini. Disasarin gym SCBD. Oh, tak, ini ninggal biskuit gitu loh. Buat sini, arah jalan. Tersesat di hutan ya. Tapi barat emang termasuk susah, Tam. Iya, iya, iya. Barat tuh termasuk susah, daerah Meruya, situ-situ. Mana lagi ya barat? Ciledug tuh barat bukan sih? Perbatasan, tuh, Ciledug. terus Pesanggera, apa Joglo situ tuh aku wis ra Iya, hafal iya, daerah iya. tuh. Timur juga. Timur kalau masih timurnya Pondok Kelapaan, Kampung Melayu itu masih oke lah tuh, Cipinang masih oke tuh. Kalau udah timur-timur yang daerah Lubang Buaya ke sono tuh ke apa? Bekasi, arah Bekasi. Cijantung, Pondok Gede situ-situ tuh yo angel kuwi. Tapi kalau selatan mah ya selatan pusat mah. Ya karena kan kerjaan banyaknya di situ. Iya. Tapi yang sekarang mah gampang banget pakai map lah. Iya. Waktu di Jepara pakai map nggak sih? Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Jepara tuh barat laut, utara Pati, timur ke Kudus, selatan laut lagi udah. Si aku bingung Jepara lokasinya nih gitu. Oce atas pol, Si Jepara. ujung utara pokoknya. Makanya dulu namanya kan ujung para. Oh Jepara tuh Oh, ujung ujung Para. Ujung para. Para itu apa? Dulunya daerah, nama daerah atau? Ini mungkin aku salah ya, mungkin setahu aku tuh kayak pelabuhan gitu loh. Oh. di Dulu sini. kan memang kota pelabuhan Jepara itu.
Ratosima. Oh, Ratu kali. ujung ya, ujung banget ya. Oh, sini nih, ujung barat. Ujung paling ini utara Pulau tem- Jawa. tempat tapi nongkrong agak Nyi barat. Roro Kidul ini. Ini utara Mas, Oh, Kidul utara. udah jelas Kidul itu selatan. Orang utara sosok. Lah, kalau Karimun Jawa Karimun di ini ya, nyebrang, masih nyebrang. ini ya? Ya itu. Oh iya iya iya. Masih 5 jam. Pernah ke Karimun? Pengen aku belum tahu ya. Aku juga belum. Lah, Masa? Aku belum pernah. kenapa? Saking nggak pengennya apa? Dulu kan pekerja kan. Jadi kalau mau ke Karimun tuh memang harus spare waktu yang 2 hari. minimal 3 hari 2 malam Oh, gitu iya, perjalanan karena ya. perahunya kapalnya tuh nggak bisa sehari langsung datang pulang gitu. Yang ferinya nggak tiap hari. Iya, jadwalnya tuh Pagi Sabtu. sore kan, biasanya pagi sore enggak? Enggak, datang hari ini bisanya lagi lusa. Oh. Iya. Harusnya. Berarti kalau misalnya ada badai segala macam nggak akan pulang-pulang Apalagi dulu kalau ya? badai ya. Lo pernah kan yang terakhir yang heboh tahun baru kapan ya? Terjebak ya, banyak. Banyak yang terjebak situ. Nggak Berapa bisa hari gitu? 2 minggu apa berapa? Wah, anjing. Iya benar. Sampai pada ngobrol sama bola voli kayak castaway. Ada yang coba berenang kan, anyut lagi ke bawah. balik ke Karimun lagi. Aduh. Saya harus kerja besok nih. Balik lagi karena ombaknya gede. Tapi seru Rata membawa keluarga pindah ke Jakarta. Beradaptasi. Seru. Seru deh, Pi. Ya mengenalkan kan aku masih ada dari Jakarta dari ibu kan. Oh, masih ada dari Jakarta. Ibuku orang sini, jadi aku lumayan sering ke sini. Terus aku dulu cuma bisa cerita kalau aku ke Jakarta tuh ke sini. Oh. Nah, sekarang tak ajak bentar. Istri belum pernah sama sekali ke Jakarta. Sebelumnya. Belum. 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 Langsung pas datang ke sini, gedung ya, gedung Iya, itu iya. nora-nora gitu. Takut ya kalau naik motor terus kayak lewat gedung gede kayak dia mau jatuh gitu. Merasa kecil, pusing dia. Wes mau ajak kemana wae? Ancol, terus kayak Monas. mall, Monas. Monas. Dufan, Dufan ya. Terus apa? Taman Mini. Tahun ini udah Baru buka. belum baru tahun renov. ini. Baru renov apa lo saya cari ini? Ragunan gitu-gitu. Akuarium Jakarta Belum. SeaWorld. harus. Enggak, Akuarium Jakarta yang Oh, di beda. mall Yang baru ini itu ya? pinggir Taman Anggrek. Hah? Jakarta Aquarium. Oh, Jakarta Aquarium. ada baru itu ya? Ada di mall itu. Itu lebih bagus dari Pak, tak liatin DM ku Pak, dia tuh kalau ada kayak gitu-gitu kirim ke aku semua. Jadi kayak Bojomu? kesini yuk gitu. Dia kan kalau scroll Iya, gitu kan iya. pasti ada destinasi. Tapi anakmu harus ke situ. Coba lihat deh, Jakarta Aquarium. Aquarium. Harus ke situ. Oh iya. Berapa tiketnya? Lumayan mahal sih, 200 berapa gitu. Ikannya lele. Enggak cupang, jadi cuma cupang doang. Terus nanti ada yang gede itu kacanya diperbesar gitu, jadi kayak kaca pembesar, cupang gitu, ada gitu. Anjing kebayang akuarium segede-gede isinya cupang Oh, terus iya, kelihatan. iya. Kan yang penting Jakarta Aquariumnya loh. Apa ini? Api. Apa Ini, itu? ada Situ Mas, agenda. lu harus ke situ. Oh iya. Iya, oke. Kali ya istriku. Wih. Wes, Tunggu gue rezekinya dulu ya. sayang banget kan sama istri ya, sayang banget. Sayang. Kameramen banget ya kita kayak gitu. Alhamdulillah ya. Apalagi kalau bukan keluarga. Mer terus berapa tahun? Aku 2019, jadi 5 tahunan. 5 tahun. Tapi pacaranku dari 2011. Lama loh. Gitu, tanggal benar kurang kali. Coba. Wih. 25 Agustus 2011. Oh ini dari pacaran, Pacaran. cincin ini tuh dari pacaran. Wih. Wah anjing. Kenapa? Wih. Ngilang nggak? Lord of the Ring. Ini keluar ini. Gokil disimpan. Ini pacaran ya. Oh, maksudnya pas kan biasanya kalau udah lama gitu marahan, apa gitu. Sempet dilempar cincin. Dijual sih. Oh, sempat dijual. Tak tebus lagi tapi. Gede. Enggak pernah. Alhamdulillah. 2011 pacaran. 2019 menikah. Umur piro nih Nabi? 8. Juga ya. Kue 22, umur 22 menikah. Umum Pak di Jepara Pak. Jepara mah biasa lah. Umur 22. Perempuan berapa paling muda di Jepara Apanya? nikah? Belasan kali udah banyak juga 18, 19 Iya, juga. iya masih Istriku kayak tapi gitu. 23. Aku 22, dia 23. Oh lebih tua istrimu? Tua istriku. Oh. Seangkatan cuman
beda tahun aja. Oh, Beda beda ajaran tahun. masuknya beda lah masuknya Iya, gitu iya. ya. Iya. Muda. Orang Jepara juga kan bininya maksudnya. Iyalah. Yang berarti, oh itu 8 tahun ya? Lu pacaran 8 tahun berarti ya? Iya. Dari 14. Dari 14 tahun kamu pacaran. Enggak, 2011. 2011 tuh umur berapa? Menikah 22 toh. Heeh. Menikah 22 di tahun 2019. Heeh. Pacaran dari 2019. Kan dikurangi 8. Pacaran umur 14 tahun. 14 SMA ya. SMA kelas 2. 14. Buset, Basic. 15 16 lah. Iya. nggak bosen? Hah? Nggak bosen. Ya, iya. Gimana ya? Wes kadung ternyata pas pindah Jakarta oh yo. Ternyata. Kenapa aku harus nikah cepat? Banyak yang bilang gitu. Kenapa terlalu tapi karena gini semua tamu-tamu yang datang sini kita tuh selalu ngobrolin soal pernikahan karena aku di umurku yang tahun ini 37 ini sih belum berani menikah gitu loh. Jadi pengen kamu kayaknya termasuk yang paling muda tamu yang datang ke sini menikah di usia paling muda. Iya, 22. Iya, 22 cuman kan tuh. nikah normal kan? Normal. Ya biasa ada yang muda nikahnya nggak normal. Sesar. Gimana tuh? Nikah sesar gimana? Gini. Saya terima. Maksudnya karena kecelakaan hamil duluan lah gitu. Lu Enggak. normal. Normal. Normal, maksudnya 8 tahun nggak normal mah ya. Sayang banget kalau itu. Tapi 14 tahun. itu posisi kamu menikah 22 masih kuliah? Kuliah masih kuliah? Enggak Oh, kuliah. enggak kuliah. Udah sama-sama kerja. Oh. Iya sih kalau kita teman-temanku juga kayak misalnya waktu di Bandung di Jogja juga kalau mereka memang di sana udah kerja ya harus komponen ya. Memang menikah ya. Betul ya. Iya. Ya sama udah nggak enak sama orang tuanya. Iya. Pacaran udah kelamaan. Oh, pacarannya bebas. Enggak. Sopan sih tapi. Bebas tapi sopan sih masih ya. Permisi Pak Bu mau ngajak anak Ibu kawin. Monggo. Cepet banget. Gak ada perdebatan. Tapi lalu menikah di usia 22 itu pas wes rabi ini ya. Pacaran 8 tahun. Pas wes menikah masih ada hal yang kaget nggak? Yang berubah ya? Iya, kan ya aku mikirnya itu kayak ini kayak temen tapi sekarang serumah gitu. Nah, tapi masih ada beberapa yang kebiasaan dia yang ternyata bikin aku kaget gitu. Contohnya? Hah? Ngorok gitu-gitu lah. Dari 8 tahun, karena Iya, 8 kan belum tahun pernah. hidupnya normal kan, Iya, pacaran normal iya, ya. Baru tahu dia ngorok itu, habis itu ternyata, aduh, apa ya? Dia tuh orangnya ribet kalau di rumah itu baru yang kayak, "Aduh, ini yang nyesel aku ini kayaknya harus punya rumah sendiri nih karena kan masih ikut mertua kan, jadi masih manut sama mertua sama dia, karena numpang ya. Jadi banyak yang aku awal-awal tuh nggak cocok kayak misal aku dulu kan tidur aja kan, dia mau tidur cuci kaki, cuci muka, gini-gini semua gitu, ganti baju kan, karena kalau tidur kan dia sukanya kan ini apa malu gitu, dia nggak mau bau rokok gitu. Ya yang ribet-ribet gitu ternyata dia orangnya sangat perfeksionis. Tapi masa dari 8 tahun perfeksionisnya nggak kelihatan sih? Kalau dari pacaran sih ya kelihatannya cuma kalau lagi makan gitu-gitu doang kan. Ternyata seluruh aspek hidupnya tuh harus yang dia punya aturan sendiri gitu. Oh, kayak apa? Maksudnya kayak punya aturan sendiri kayak gimana? Misal apa ya? Yang pasti kalau dia benci banget kalau kamu naruh basah di kasur itu udah Iya, pasti itu. Oh, standar sama lah ya, standar. Apa lagi ya? Biasanya masukin baju kotor nggak ke tempatnya gitu biasanya. Baju kotor tuh harus dibalik lagi. Oh iya. Iya, jadi harus yang gini, nggak boleh yang dibalik kayak gini. Oh. Dia sering marah gitu. Dibalik lah aku. Emang kenapa? Ya makanya itu nggak tahu. Dia tuh Baru nih gua denger kecil-kecil nih. kayak gitu. Jadi kalau dimasukin ke tempat cucian tuh harus dibalik dulu. Iya, bak cucian tuh dibalik. Dia nggak suka kalau sablonannya di dalam gitu loh misal. Jadi kalau dicuci dia mesti balik-balikin lagi. Ayo sama aja sih. Sama aja nggak sih? Sama aja sih, Iya, ya. sama aja Bahkan kan kalau ya? dibuka gini takutnya sablon yang rusak kalau Nah, ya kecuci. malah kalau yang di luar kan malah sablonnya kalau yang sablon kurang pasti. Oh, kalau enggak istrimu tuh kurang percaya sama kamu. Jadi mau ngecek nih di bagian depannya ada lipstick apa enggak gitu. Mbak istrinya Gautama sama aja kayak Mbak. Sablon di dalam di luar kalau nyucinya itu sama aja kayak nggak ada Iya, beda. sama nggak sih? Apa ada bedanya?
Sama aja kan? Sama Sama aja, aja. iya. Dan itu wajib harus ya. Iya, dia sering marah gitu. Dibalik dulu tak gitu. Naro Marahnya sederhana sendal ya. sepatu nggak rapi biasanya kan. Iya, iya gitu-gitu. Pipis di toiletnya harus diangkat dulu ininya nggak? Kalau itu kayak kesadaran kita masing-masing deh. Dan. Enggak sih ininya, Bang. Iya, Maksudnya bukan iya, yang itu ketutupnya. kesadaran. Bukan ketutupnya. Iya, si tempat Yang- dudukan yang ya. tetap duduk. Iya, itu kesadaran dan Oh, emang mana gitu. nggak pernah. Nggak pernah gua pipis Duduk aja. Lagi Jorok. kan kalau habis pipi kan. Enggak Kalau sih duduk ininya lagi yang aku buat nggak. duduknya. Jadi Coba aku deh, pipis. ada toilet nggak di sini? nggak? Ada. Ada. Kita bawa, kita Ini kan bawa. ada penutupnya nih. Ini ada yang buat duduknya nih. Bisa dibuka lagi kan? Iya. Nah, kalau pipis tuh harus dibuka gini. Iya, Nah, gua nggak emang. pernah. Istri gua Jorok. marah. Aku enggak kalau itu. Nggak dibuka lagi. Nggak. Jorok kan kalau kita pipis suka. Ya perempuan Tapi katanya aku kan tapi pipis dilap. Iya ya, tetap sih. dilap. Habis Maksudnya pipis tetap dilap. dilap. Kalau gua selalu di kosan, maksudnya di kosan apa di rumah, kalau nggak dipakai untuk itu pasti dikeatasin biar tetap kering pas kita mau duduk. Iya kan, gitu. tapi kan bisa dilap, maksudnya kan nggak masalah. Kan riwe. Nggak ribu kan, gua yang ngelap kadang-kadang jadi masalah, gua yang ngelap. Lah kan dilap, ya tetap aja jorok gitu. Kita datengin istriku gimana? Kalau istrimu nggak masalah. Istriku, aku datengin istriku ya. Kita tanya soal kaos itu tadi. Kita bandingin gitu. Kalau baju tidurnya, dasternya itu aja, binimu? Nggak. Iya sama. Ya. Sama. Karena terbatas. Dan dia selama di Jakarta ini kayak badannya agak membesar karena Tebet itu tempat pusat Muatan. kuliner. Iya, Jalan, betul. Dia ngerasa agak gedean sekarang dan banyak bajunya yang udah nggak muat. Jadi kalau tidur ya bajunya itu aja. Gitu. Mulai ribet dengan dia mau apa, punya rencana untuk ngurusin badan nggak? Nah iya. Mulai ribet nggak ke elunya? Ngajak olahraga cuman akhirnya aku doang, dianya enggak. Itu dia males gitu, tapi dia ngerasa aku sekarang gendut gitu. Ya olahraga ayo, bangun pagi aku doang. Gitu. Oh mana udah si Irma juga udah mulai. Bukan ribet ya, karena kan gua suka makan orangnya, tapi ketika dia mau namanya tuh apa ya, puasa apa yang cuman makan buah-buahan kayak gitu jam segini. Puasa kelelawar. Enggak, itu puasa. Mutih. Puasa tirek. Puasa tirek. Oke, Irma lagi ngilmu. Jadi ya ketika gua mau beli sesuatu tuh dia suka gitu, jangan beli dulu lah, ntar nunggu aku beres. Kenapa aku jadi ikutan puasa kata gua tuh? Kenapa gua jadi ikutan puasa? Kan kamu yang puasa ya, tapi kan kamu harusnya dukung dong. Jangan makan di depannya. dia Iya, nggak suka gitu, terus kan iya. kalau ke mall tuh pengen, ayo ke mall yuk makan di sini. Karena aku lagi puasa. Ah, kata gua tuh ini gara-gara puasa doang. Tapi kalau ke anak gitu, kalau ke anak dulu kan berarti 2 tahun ya waktu zaman pindah ke Jakarta ya? Iya, Anak masih umur dua- ya, masih 2 tahun. umur Belum 2 terlalu banyak main-main keluar juga ya kalau 2 tahunan ya? Belum. Tapi 4 tahun mah udah mulai, maksudnya aku mau nanya, yang perbedaannya dari sisi ngejagain anak misalnya, pergaulannya di Jepara sama di sini, bedanya piye? Sekarang dia udah lupa bahasa Jawa, Bang. Hah? Iya, jadi aku biasain bahasa Jawa di rumah. Jadi kalau dia di sekolah atau di luar sama teman-temannya itu terserah deh mau pakai bahasa Indonesia, pakai. Tiba-tiba pulang, ih gede banget, gede amat ya. Jakarta banget. Iya udah. Abis itu yang aku panggil udah jarang yang nyautnya dalam gitu, udah jarang. Kan aku ajarin lebih sopan ya. Adek dalam gitu kan. Kan udah jarang. Manggilnya apa? Nyautnya apa? Apa gitu? Iya, ntar sekarang gitu. Wah, ada kata ntar lagi Iya, ya. sekarang udah tak ini nggak bisa nih, harus dibiasain bahasa Jawa lagi nih. Lupa kamu bahasa Jawa kayak gini. Medoknya hilang. Medoknya hilang. Oh. Gokil. Baru 2 tahun modal. Bagus Cepet, lah. anak umur Iya, segitu cepet. Cepet. Iya, iya, Iya. memang Cepet justru. umur-umur lagi belajar kan. Apa Iya, aja diserap menyerap sama semua. dia. Iya. Benar-benar. Mungkin dia juga bukan nangkep dari orang lain aja, tapi dari lu sama istri lu ngomong ketika lu dipanggil, iya, jadi ngikut gitu, nggak ada Iya dalam. sih, mungkin ya. Tapi aku kalau dipanggil sama dia takut dalam-dalam aja gitu. Tapi jarang suami istri kayak dipanggil di Jogja di Jawa juga dipanggil istrinya dalam. Ini masih, Aku Gordon masih dalam. masih. Oh iya masih dalam. Nek bojomu manggil tetap dalam. Tetap ya. Nek kowe sing nyelok bojomu tetap dalam. Iya sama. Oh. Ya bagus itu. Iya. Kalau gua mah luar gitu, jadi mah luar. Oke, balik jam berapa? Enggak luar di perut apa di muka? Karena aku waktu di Jepara itu malah bahasa kromo.
Oh iya. Jawanya Jawa halus. Halus. Iya. Kayak gimana? Blender dulu gitu. Ya halus sih. Halus banget ya jawanya. Yang darinya anjing di blender dulu tuh. Anjing. Tapi ya, maksudnya Jepara tuh termasuk Jawa yang masih halus bahasanya. Kayak kalau Semarang kan udah mulai jarang ya pakai romuan ya. Iya. Solo masih banyak. Solo masih, Jogja masih, Jepara masih, mana lagi ya? Pati masih. Pati masih. Masih ya. Berarti susah ya kalau mau kebiasaan kita di Jawa atau di daerah kita halus, anak kita sekarang sekolah di luar Jawa gitu ya. Ya untuk mengimbangi tetap dia harus halus ya di rumah sebenarnya. Di luar mah ya udah bebas aja gitu ya. Betul ya. Tapi dia kalau di sekolah dipanggil gurunya Nduk. Ya, tahu orang Jawa kan. Jadi dipanggilnya Nduk, dia sendiri. Yang lain tuh dipanggil nama-nama dia sendiri Nduk, dia tahu. Kalau panggil Nduk itu pasti Iya. Karena yang lain nggak Jawa. Enggak. Dia sendiri yang Anakmu pernah cerita nggak gimana maksudnya dia di sekolah, aku tadi ini temanku gini. kalau sama temennya enggak, kalau sama guru-gurunya gitu kadang. Jadi kayak diingetin dia orang Jawa gitu ya. Alhamdulillah sih sama gurunya di. Oh selalu diingatkan bahwa Iya. kamu itu orang Jawa harus tetap dijaga ininya gitu. Iya, kok ngomongmu sekarang gini gitu. Kamu udah lupa ya sama bahasa Jawa gitu-gitu ya. Bagus sekolahnya. Bagus Iya, iya, sekolahnya. Iya. Apa sekolahnya namanya apa? RA bukan TK, Raudatul Atfal. Oh kayak Bimba gitu, bukan? Apa itu? Bimba Bimbingan, bimbingan baca Bukan. sebelum ke TK, pra TK. TK itu, tapi TK yang berbasis Islam gitu, jadi langsung ada ngajinya. Jadi aku nggak terlalu repot-repot ngajarin ngaji juga. Kenapa malas? Ngajarin agama tuh nggak repot mas. Maksudnya dari ikroknya dia udah tahu. Jadi aku dari awal kan paling alif ba ta sambil nyanyi gitu kan. Malas ngajarinnya kamu. Bukan males. Gak suka ikro. Enggak, bukan begitu. Biar kamu bisa belajar dari anakmu. Ternyata emang bapaknya nggak bisa baca. Bapak, yo. Nih, apa ini? Ababa. Aneh dibentak-bentak. Enggak gitu. Karena kan kalau gua ngaji selalu ada nadanya kan. Hmm. Ke anak gua yang kedua karena udah ikro 6 tuh udah panjang kan surat-suratnya gitu ya bacaannya. Anak gua tuh pengen dilagamkan lah, dinyanyikan kayak kalau ngajar ke kakak dinyanyiin kan masih ababa ya gimana ininya ya ababa anak gua tuh yang Kayaknya gitu deh. Oh kalau masih abjad tuh nggak ada nada-nadanya gitu? ada sebenarnya bisa tergantung guru ngajinya sebenarnya. Iya. Dia tuh pernah dia diajarin juga tentang hadis-hadis di sekolahnya. Pulang-pulang tiba-tiba kan si Ais istriku, ayah sholat gitu. Ya bentar lagi satu ini ya, kerjaan aku selesai dulu. Terus tiba-tiba dia kayak, ayah as-sholatu imaduddin gitu. Wadah itu ingetin bapak. Iya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama ya. Oke. Paling gak enak gitu. Gak enak gitu. Tutup laptop langsung. Itu masih mending kan anak gua tiba-tiba. Enggak wibawanya Pak, wibawanya hilang. Tahu nggak ini surat apa ke gua gitu? Anjing ini surat apa? Aduh tuh wibawa orang gua tuh langsung hancur kan. Anjing, ini efek narkoba. Kemarin dia mau lomba sholat kan, lomba sholat, bacaan sholat gitu. Cepet-cepetan sholat nggak? Bukan. Emang ada? Nggak ada. Gila. Ininya hafal bacaan. Iya. Habis itu latihan di rumah. Suruh ngajarin aku ya tuh, ajarin anakmu untuk bacaan sholatnya. Ternyata sholat itu kan kita udah lakuin sering. Saking seringnya kan kayak di bawah alam sadar gitu Iya, kan. iya. Ketika diajarin ke anak bacaannya, ngeblank tiba-tiba. Allahu Akbar kabiro. Apa ya habis? Iya. Kalau disuruh ngajarin apa ya habis itu ya? Tapi tanpa sholat, udah lancar-lancar aja ini. Makanya ketika gua ngajarinnya cuma duduk doang, ayo udah ini apa? Oh iya ntar dulu. Tahiyat.
apaan Jakarta kenapa kuat? Sambil sholat aja deh kan. Iya, tetap nggak bisa kan? Wudhu dulu. Iya, tiba-tiba kagok gitu. Kalau disuruh kata per kata gitu. Iya, karena udah kebiasaan bacanya ya baca dalam hati ya. Iya, baca langsung kayak cepet keluar aja. begitu aja gitu. Kayak kalau udah begini tuh langsung beda gitu. Cobain sholat. Enggak. Lu aja yang tiap hari lupa. Berarti dia hafalan hadis sudah banyak ya? Berapa ya? Ya, berarti basicnya udah kuat lah. Iya. Cara Islam udah kuat lah. Jadi Berarti akan terus anakmu akan terus di Jakarta terus berarti? kayaknya enggak. Kayaknya Kenapa? SD ntar mau ku Jepara ini. balikin Jepara lagi aja. Kenapa? Takut aku, Pak. Kenapa? Kayak ke pergaulannya sini tuh, ya. Kayaknya enggak. Lebih gampang jaga kalau di Jepara deh daripada di sini. Tapi kan gini apalagi perempuan ya. Katanya kalau perempuan itu jangan percayakan anak kita perempuan kepada siapapun kecuali ibunya. Sama bapaknya pun jangan terlalu dipercayakan sama bapaknya Iya, gitu. betul. Nah, lu kok bisa berarti istri lu pindah? Iya, seaku-akunya kayaknya juga. Kamu bakal pulang ke Jepara? Iya, jadi sekitar 2 atau 3 tahun lagi lah. Wah, wis ada rencana itu atau memang sudah diputuskan itu? Belum diputuskan tapi Kemungkinan kayak rencana kayak Nggak gitu sayang karena kok? ya Demi anak. makanya 2 tahun 3 tahun ini aku manfaatin bener-bener di Maksimalin. Jakarta ya, maksudnya Nabung. biar sekiranya kalau emang ada kerjaan di Jakarta pun orang masih ingat namaku. Iya. Jadi tinggal aku kalau di Jepara juga ke Jakarta juga masih oke, cuma Iya. untuk kerja aja. Iya. Mumpung ini juga sih karena anak kan masih TK, jadi ketika pindah lagi juga nggak terlalu ini sama teman-temannya. Betul ya, teman baru dari SD kan juga masih oke. Iya. Iya. benar-benar. Nanti kalaupun mau pindah ke Jakarta lagi mungkin ya di SMA atau kuliah. Kalau udah gede ya, mungkin. Iya, bisa. ya kalau mau pindah semuanya sih. Kalau misalnya cuma istri sama anak pindah bahaya. Banyak teman-teman kita yang ya rusak ya. Yang satu kota aja rusak, apalagi kalau beda kota. Ya itulah 3 tahun ini pokoknya tak Geber terus, gas terus. Gimana caranya nanti aku kalau emang fix balik ke Jakarta Jepara, kerjaan yang di sini juga nggak banyak yang hilang gitu. Iya. Sering ngobrol nggak sama anaknya? Lumayan. Apa yang diobrolin biasanya? Karena kan serumah cuma bertiga doang kan. Jadi ya emang sekarang dia cemburu-cemburu gitu kalau aku lagi ngomong sama Istri? lagi ngobrol sama istri. Ayah nggak sayang sama aku gitu. Waduh. Udah ngobrol berdua. Apa? Gak tahu. Ngobrol apa? Ayo sini kamu cerita apa? Ya jangan gitu, ayo. Ya nggak tahu lah. Ayo apa? Kamu di sekolah ngapain tadi? Gak ngapa-ngapain. Ya udah aku ngobrol sama mama dulu sebentar gitu. Aku mau ngobrol nggak boleh gitu-gitu. Sama itu, perempuan tuh gitu meluk nggak boleh di Iya, depan di dia. depan jangan dia. Oh iya. Iya, dianya langsung datang gitu. Oh. Ikut. Kalau enggak misalnya lagi pegangan tangan di mall, kalau di mall enggak, anak gua pegangan tangan juga sama kakaknya gitu. Cuman di belakang yang cie udah gitu anak gua tuh. Cie romantis nih. Lah, enggak. Posisinya berarti lu sama istri jalan di depan, anak di belakang. Iya. Kadang gitu. Kebalik dong, bukannya harusnya Enggak, anak kadang di gitu, depan. kadang di depan, kadang di belakang. Kadang kan Kalau di depan anak tuh kan- sengaja kayak, ayo biar hilang gitu. Oh, emang. Itu kalau nggak salah masukinnya waktu itu mallnya Pacific Place ya yang gede ya. Bingung ntar di mana turunnya ya. Tapi ya itu ya udah 2 tahun di Jakarta, yang kelihatan beda banget apa sama Jepara? Dari sisi yang kamu alami sehari selain memang ya maksudnya trafficnya gitu. Dari sisi kehidupannya lah, sosialnya lah gitu. Sosialnya sih iya, karena ya itu karena tahu trafficnya perjalanan di Jakarta itu bikin malas, jadi nggak banyak nongkrong. Jadi di rumah aja mager, gitu. mager. Ya, di rumah. Padahal di Jepara termasuk tipe yang sering nongkrong kamu. Sering. Ada satu tempat yang ya kalau nggak ngapa-ngapain kesana aja gitu. Iya, iya. Nanti teman-teman juga pada nyusul gitu. Jakarta tuh bikin kalau kita nggak ada kepentingan tuh mending rasa metu ya. Betul ya. Iya. Iya. Nah ini kayak gini ini kan aku baru keluar juga siang ini kan. Habis itu baru nimbal-nimbal kemana. Iya. Kalau nggak keluar ada keperluan ya kayaknya nggak nimbal. Mending ya males ya. Nah kalau gue udah di tahap yang ini, yang kalau udah satu kerjaan, nggak ada kerjaan lagi, udah nggak kemana-mana, pengennya pulang aja. Walaupun di rumah juga nggak ngapa-ngapain kan. Di rumah pengennya keluar.
Enggak. Iya sih. Udah di luar nggak tahu mau ngapain. Iya di rumah aja lah udah. Dari sisi di lingkungan rumah nongkrong nggak kamu? Maksudnya bermasyarakat nggak gitu? Ya cuman Cakroan. negur sama ini aja. Masuk WhatsApp grup ini tetangga. Enggak. Masih RT ku masih RT Jepara. Oh, kenal. Oh, ininya maksudnya KTP-nya atau apa? Grup RT-nya? RT. Grup RT-nya masih grup RT Jepara. KTP kakakku belum pindah sini kan? Sengaja. Iya, sengaja. Tapi kan TK harus enggak TK, SD baru. Oh, TK boleh. TK masih boleh. Oh. Nah, makanya tuh pertimbangan untuk SD adalah kalau memang mau SD di sini aku Ngurus pindah dulu ya. Tapi sayang banget nanti bertahan di sini sih. Ya entah ditikar lagi lah. Iya sih. YouTube ada nggak sih? Jalan YouTube nggak sih? YouTube udah jarang. Di Jalan lah. sosmed aja. YouTube lumayan lah paling enggak yang bikin kita tetep yo ngene-ngene ki paling ora ono sing digarap ora ketok kosong. Tapi udah pilihan tepat lah, berkonten sama istri sering banget kan. Ya. Ada problem apa biasanya kan kalau sama istri yang baru konten tuh? Dia tuh DOP-nya, Pak. Malah dia DOP-nya. DOP-nya tuh dia. Kok Jadi bisa? yang tahu kayak jangan sini, bentar. Terus menu dia nutup tirai tiba-tiba srek. Langsung di set gitu kayak gitu. Dia ngerti, Pak. Jadi kalau konten dia manut-manut aja sama aku. Nurut-nurut aja. Berarti nggak ribet ya? Iya, nggak kayak terlalu, si siapa? Kemarin si istrimu enggak semua bukan si ini kemarin Siapa? yang dari Cengkareng Cikarang. Oh, cemen. Cemen, Oh. istrinya ketika mau diajak konten tuh, "Tolong aku nggak dandan, belum dandan, harus dandan." Jadi nunggu lama lagi. Oh, Keburu dia males. pokoknya minimal kerudungan lah. Nah, kalau nggak kerudungan, aku yang kerudungan. Kalau ngomong si cemen tuh istrinya dikasih dialog apa aja retake. Oh iya. Apa? Retake. Diulang-ulang. Kalau Dani masalahnya ini makin kesini makin si Irma makin ini ya makin males ya. Nggak mal Mungkin karena nggak. kegiatannya banyak kan. Jadi kegiatan dari pagi bangun tidur, nganterin anak sekolah, pulang nyiapin makan, terus nganterin lagi anaknya. Jadi pas mau diajak tuh keburu capek gitu, kasihan juga. Pas dia pagi ngelakuin semua lu ngapain? Enggak kan kadang gua kerja, Kalau nggak kerja? tidur. Itu tugas istri. Enggak, kadang gua juga nganter, Kan istri masak, kalau gua nganter istri masak gitu. Oh. Tapi yang jam 12 ya. Yang kalau pagi-pagi mah gua tidurnya udah sholat subuh soalnya. Kerasa banget gak sih, Tam? Aku dulu kerasa banget ya pindahan pertama dari Palembang ke Jogja tuh berasa tuh pace-nya tuh lebih cepat, pace sehari-harinya tuh. Terus dari Jogja pindah ke Bandung makin cepet tuh berasa tuh, wah kok Bandung cepet banget ya, pergerakan gitu loh, mobilitas gitu-gitu loh. Ke Jakarta tambah bus. Nah kamu pas dari Jepara langsung ke Jakarta tuh kerasa banget ya? Iya beneran kerasa. Jadi kayak tiba-tiba udah jam segini, tiba-tiba udah tanggal segini. Ya di Jepara tuh slow living banget. Ada orang pagi-pagi jalan gitu, tak mau kemana nggak tahu. Udah jalan aja gitu. Kemana mas? Nggak tahu. Udah jalan aja. Senin jam 8 pagi. Senin jam 8 pagi nggak tahu mau ngapain. Saking slow-nya ya. Dan itu orang waras ya. Kalau di Jakarta ketemu orang jam 8 pagi Senin jalan kamu tanya mau kemana mas, nggak tahu, itu pasti stres ya. Bukan orang waras. Iya tangga gitu, tangga. Jalan depan rumah gitu, tak sapa mau kemana? Nggak tahu, jalan aja. Emang dia lupa mau kemana. Saking santainya, saking lambatnya jamnya kayaknya. Kalau di sini ketek. Tiap balik kerasa loh, aku juga kerasa tiap bisa balik ke Jogja gitu dalam durasi waktu kayak Natalan kemarin lumayan lama tuh 2 minggu atau 3 minggu, kerasa banget tuh, sini nyantai banget ya. Orang tuh waktu tuh bersahabat banget gitu, kayak nggak diburu-buru Enggak, banget. tapi ada soal waktu cepat atau enggak itu ada karena saking bahagianya kita dengan kondisi kita sekarang, waktu itu kayak bergulir dengan cepat gitu. Mungkin dulu di Jepara nggak bahagia. Waduh. Atau memang tingkat kebahagiaannya turun. Rendah ya. Rendah. Tapi aku iya sih bisa juga sih. Cuman kerasa pace-nya banget sih, pace tuh. Karena ininya aktivitas aja kali. Kalau di Iya, Jakarta iya. kan aktivitas orang kerjanya gila-gilaan. Dan kita kayak kalau nggak tinggi juga, nggak bergerak juga tuh kelihatan kayak ketinggalan banget gitu ya kalau di Jakarta tuh ya. Betul ya. Dan
ada istilah tua di jalan tuh baru kerasa banget di Jakarta. Ya. Jadi kayak kita kerja kadang cuma 2 jam 3 jam gitu, di jalan sama 2 jam. Main ini. Apalagi kamu waktu yang ke Pik Tebet itu kerasa banget sih di jalannya tuh. Hampir 1. Oh, apalagi kalau kamu sempat nyewa apartemen Kalibata. Kerja cuman setengah jam. Nyampe ke Kalibata itu bisa 1,5 jam, padahal jaraknya dekat. Sudah nyampe Kalibata, nyari parkiran itu bisa sejam. Oh iya, Kerjanya cuma separah itu. Anjing gua kan sempet kan, anjing ini mah bisa di Bandung bolak-balik kali ini mah. Ngapain gua di Jakarta ya? Anjing. Salah apartemen. Masih banyak apartemen yang nggak selama itu dan. Terus sing apa? Terakhir balik Jepara kapan? Masih sering rutin balik Jepara? Balik Jepara terakhir dulu bulan lalu masih. Oh, selalu brand ambassador bis. PJU nyebutnya PJU. Emang BA-nya? Ada proyek untuk itu. Jadi kemarin pokoknya sekarang aku kalau balik pulang pergi Jakarta udah aman lah. Gratis. Nyetir sendiri. Masa sak keluarga, sak bis panjang di sini anakku 2 aku gini-gini. Mas Gautama, ini kita dari BJU kita support. Tiap Mas pulang ini kuncinya, itu busnya. Kita cuman minta nyampe itu 400.000 lah dari penumpang di jalan. Tetep aja. Ada 2 yang ini banget ya, sebenarnya potensial bisa jadi yaitu brand ambassador bis, satu Gautama, satu lagi Dana. Iya. Ya, Dana kan juga sering tuh. Iya. Tapi ini beneran BA-nya. Beneran. Tugasnya ngapain biasa BA bis tuh? Konten aja untuk main sosial media dia. Iya. Oh. Brand awareness. Betul ya. Ada foto lu di bis nggak? Belum. Yang Bakal ada. Hah? Bakal ada. Dia tuh ngasih nama bis-bisnya tuh pakai nama main bola. Oh iya, Iya, ada Icardi, ada Griezmann, ada Lautaro Martinez. Oh. Dan kalau emang oke, mungkin ada namaku. Salah Weh. satu. Buset. Bisa ya? Oke, Bejo ya. Gautama mirip-mirip Hiba Utama lah ya. Bisa lah, Gautama bis tuh adalah. Dijanjeri Icardi, Lautaro Martinez. Terus apa sih Cina? Griezmann. Gautama. Bentar, ini siapa ya? Berarti katanya pecinta Argentina ya si yang punya. Inter. Oh, Inter. Temenmu apa kenal? Enggak. Emang dari Jepara ya? Dari Jepara. Ngelihat lu tampil di Suci? Iya, dulu sempat aware di awal kan karena aku pernah bawa materi bolak-balik naik bis kan. Akhirnya dulu pernah ada yang pertama kali reach out itu malah saingannya BJU. Oh. Jadi yang dia akhirnya support ke komunitas Senap Jepara juga, habis itu support untuk tiket pulang pergi kalau aku dari Jakarta Jepara. Terus habis itu berhenti lumayan lama, terus aku di Yang huruf S itu ya? Iya. Tapi bis-bis Jepara tuh keren-keren loh. Bagus. Bagus dan Yang ada di yang apa sekarang ada yang di atas itu loh. Double decker Double decker itu. Udah semua kali itu. Iya. Cuman dulu di saat bis-bis lain belum masanya double decker, bis Jepara arah Jepara tuh bis-bis paling bagus tuh, termasuk yang paling bagus unitnya. Kenapa ya kok bisa mana ya? Karena untuk Karimun Jawa atau gimana ya? Ya karena mungkin ya perjalanan kan lama kan. Ya, jauh. Jadi memang harus dibuat senyaman mungkin. Apa fasilitasnya apa aja bis ini PJU tuh? BJU kita kalau wifi kenceng kalau di dalam tuh emang bener. Apa yang kenceng? Asal ada stiker toh? Iya, enggak harusnya. Apa yang kenceng? Wifi. Oh, wifi yang kenceng. Wifi kenceng. Habis itu Ada colokan di setiap ininya? colok ya di sini. Oke. Kita sleeper memang belum ada untuk BJU, cuman akan ada. Tapi untuk yang kelas eksekutifnya juga udah oke. Oh. Jadi nggak yang mepet banget gitu. Toilet nyaman? Toilet nyaman. TV? TV Deni Caknan pasti. Deni Caknan ya Tias Marah. Wes mesti gue. Ini Romansa Camelia. Itu orkes Jepara itu. Orkes Jepara. Udah pasti itu. Tapi nggak mainin Goyan Waton, Wawes gitu nggak? Ada lah pasti. Oh, ada. Ya playlist Jawa lah. Playlist Jawa Koplo, Jawa Supremasi bro, Jawa Supremasi. Tapi keren nih gue gawe podcast di bis. Bis ya. Keren loh. Bisa mungkin. Keren nih spesial, jadi tiap take di bis. Iya, cuman bolak-balik Jepara Iya mungkin Jakarta. tamunya agak ribet nyari yang waktunya longgar kali ya. 10 jam Mbak perjalanan Mbak. 10 jam ya. 10 jam.
Berarti nanti Lebaran ini pulang pakai bis itu? Aman. Udah aman. Mau nitip? Enggak, ngapain nitip apa? Nitip kayu aja, kayu. Buat kaki-kaki ini mejaku rusak. Bisa ya, ntar oleh-oleh boleh ya? Mejamu bawa di servis. Ke Jepara? Iya. Jauh banget. Apa orang Jepara tak datang ke rumahmu? Orang Jepara aja. Tapi bahannya harus diambil di Jepara, alatnya juga Iya. di Jepara gimana? Karena kalau IKEA mahal-mahal. Iyalah. Ya kan nggak harus IKEA juga dan. Tapi perbedaan harganya Jepara sama IKEA berapa sih? IKEA itu mereka bisa Cek, ambil minum lagi. menengah ke bawah. Hitungannya malah ya untuk Oh, harga. justru IKEA itu bisa menengah ke bawah. Iya. Kalau Jepara karena bahannya jati dan segala. Bahannya dijaga grade-nya ya, pasti jati yang grade A gitu-gitu, makanya harganya pun bisa di atas IKEA tapi kualitasnya bener-bener. Tapi sampai sekarang masih secara persaingan? Ini udah mulai dulu dari 2020 sampai 2023 itu lumayan sepi karena corona. Itu kan main-main untuk kirim-kirim barang kan susah kan? Iya, iya. Apalagi yang ekspor dulu tuh nggak bisa, Pak. Iya. Kontainer tuh berhenti di Semarang semua. Habis ini baru mulai naik-naik lagi. Kemarin event rame juga alhamdulillah tuh. Yang Banyak di ini yang lu di tadi Ceko cerita. ya. Banyak yang bisa buka booth di sana juga alhamdulillah tuh. Jadi udah mulai ngerangkak lagi bulan. Jadi nggak sekarang maksudnya dengan adanya IKEA, dengan adanya produk-produk ini Jepara masih jadi pilihan yang bagus buat ini ya. Betul. Pokoknya kalau memang niatnya cari kualitas, cari awetnya, Jepara udah pasti pilihan. Aku masih punya lemari punya mbahku. Mbahku itu dari ibunya juga. Masih ada ukir-ukiran tuh masih Buyut. dibuka masih ada mbahku juga. Itu kan serem jadinya. Keramat lemari keramat. Jadi kayak lemari conjuring ya. Lemari conjuring. Awet tapi kan? Iya. Awet kan? Tapi biasanya serem sih kalau yang udah tua-tua kayak gitu serem banget ya. Itu biasanya lemari, meja makan itu udah pasti bisa diturun-turunin tuh, bisa pasti. Tapi kan biasanya ukiran-ukiran atau furniture Jepara itu kan memang secara ukuran yang gede-gede ya Tam. Iya. Ada maksudnya yang untuk kayak barang-barang kosan gitu. Ada sekarang juga beberapa yang anak-anak mudanya sekarang ya. Jadi mereka udah tahu pasar. Mereka juga bikin yang tema-tema minimalisan gitu. Dan yang bisa dipasang sendiri gitu. Kalau lockdown, kalau custom bisa. Kalau mau yang lockdown maksudnya Iya, biasa bisa dirangkai sendiri. Karena IKEA tuh cukurukuk. Mereka nyari rasa penasaran orang untuk ngerakit sendiri itu kan. Iya. Makanya mereka bisa Punya ide itu. Bisa laris juga karena salah satunya keunggulannya dia ngerakit sendiri. Padahal kan kita yang ngerepot ya. Iya. Salah satu yang aku males tuku IKEA kan emang karena mahal. Karena ngerakitnya. Orang Karena Jepara mahal. Kalau Jepara kebanyakan kalau biasanya kalau memang yang dikirim nggak bisa Ngerakit. sudah rakitan, dikirim sama orangnya. Jadi kamu datang, barangnya datang, orangnya juga datang untuk kerakitin. Nah, itu akan ngefek pasti ke harga jadi lebih mahal ya. Iya. Itu sih. Iya. Makanya maksudnya bangsat yang sangat positif kan. Ya, Mungkin Jepara itu nggak mau bikin kayak gitu takutnya nanti orang-orang yang beli tiba-tiba bisa masang, punya usaha sendiri. Jadi dia nggak mau lagi pesen ke Jepara. Dulu tetanggaku pernah dikirim ke Maldives untuk masang gazebo. Di resort. Gazebo dong ke Maldives. Iya, jadi ada yang pesan gazebo ke Maldives. Nggak bisa masang di sana. Padahal udah dikirim blueprintnya, dikirim Iya. ininya. Mereka nggak mau pasangin aja. Orangnya ikut ke Maldives. Orang Jepara bro ke Maldives. Strategi honeymoon. orang Jepara bro, blueprintnya disalah-salahin bro, blueprintnya disalah-salahin. Tapi dia ikut dikardusin gitu. Tetap tidak menguntungkan. Dikirimnya juga lewat FedEx. Kayu ada dia. Ombang-ambing di laut gitu. Anjing, bagusan IKEA. Gitu ya. Tapi itu sama sebenarnya IKEA tuh mengambil rasa penasaran orang yang sukses di restoran apa? All you can eat. Iya, all Iya, you can eat iya, kan. Restoran all you can eat kan kita masak sendiri kalau dipikir-pikir ngapain? Dan lebih mahal kan anjing. Iya sih, iya. Tapi maksudnya beda dengan all you can eat kita makan sendiri sama masang itu. Kalau Sama gua tuh rasa penasarannya dan. bukan rasa penasaran karena lebih murah biasanya, maksudnya.
yang masang sendiri itu lebih Yang murah. lockdown ya. Oh, Ya, untuk lebih murah aja. dibanding yang jadi pasti lebih murah ya? Iya, lebih murah. Kadang gue suka kesel, anjing masangnya gimana? Anjing kan gue yang beli ngeluarin duit, kenapa gue yang masang sih? Tapi kan resiko Pak, kalau yang nggak bisa masang, beli meja dipasang jadi lemari. Nggak ada. Gimana? Gimana coba? Ya bagus lah. Ya bagus. Ada lemari tambahan. Cuman kita makan di atas lemari dong. Tadinya meja padahal ini. Atau dia mesen lemari pas di ini lurus doang jadi pintu. Enggak. Ngapain? Loh kok Tapi apakah pengusaha Jepara itu nggak, maksudnya kan IKEA yang menarik bagi gua adalah kita datang ke IKEA, kita ditampilkan langsung showroom ininya, tempat-tempatnya gitu. Jadi kayak bagus nih meja ini ternyata gitu. Kalau Jepara nggak punya pikiran buat bikin. Showroom ada Pak. Tapi kan UMKM ya sendiri-sendiri Mas. Iya, Ya. iya. Kalau IKEA kan dia corporate Menggabungkan UMKM luar negeri ya. mungkin Betul, ya. iya. Iya. Dan nggak selengkap yang ada di produk placementnya IKEA kali ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau showroom yang Jepara mungkin ada, tapi habis itu tetap main katalog. Iya. Nah, ya. Mau finishing yang warna apa gitu-gitu juga. Contohnya apa sih yang kekinian tuh kalau apa yang Yang produk baru? Jepara kalau kita mau nyari gitu. Misalnya ada warga waras yang nonton nih pengen nyari gitu, Tam. Yang kemarin ini ya baru aku promoin ada namanya Fornibes. Furnibes. IG. IG Fornibes. Furni Best. Best. B PST. EST. _ID. Ah. Ini. Bukan yang ini. Fornibes of. Oh. Oh, ini ya. Oh, ini kita promo ini nggak apa-apa. Maksudnya penting nih. Nah, keren-keren yang, juga itu ya. yang minimalisan. Minimalis tapi masih ada unsur-unsur ininya ya. Ya, tapi jatinya udah pasti yang grade A itu. Itu kursi berapa itu harganya? Oh, harganya. Berapa ini tahu nggak? Range-nya kursi-kursian gini berapa, Tam? Mulai berapa ya? 400 kali ya? Loh, ini ya masih terjangkau banget ya? Iya, 400. Tapi jati bro. Iya, nah ini warga waras nih, apa? Mungkin ya segituan ya. Kemarin waktu expo kayaknya aku denger segitu. Furnibes ini kita juga butuh loh kalau emang mau yuk bisa masuk Tam. Kayaknya Furnibes ya. Bisa. Ayo Furnibes, mending saya taruh IKEA atau Furnibes? Nah, iya. Jangan diancam dong, Pak. Soal diancam sama klien di sini. Iya lo menarik loh, Bagus kok. ya kan? Ya. Menarik teman-teman warga waras nih kalau mau dilihat. Dan pasti jati itu loh yang ya. Kadang-kadang kita tuh image-nya kan kalau jati tuh harganya pasti kan wow berapa juta. Ternyata kalau startnya masih 400.000. Tapi kan berapa juta kalau bisa sampai berapa turunan tadi keluarganya Betul sih ya, ini. bisa. Iya. Cuman kayaknya kalau istri gua nggak cocok sih kalau udah jati-jati gitu. Karena image-nya tuh serem. Ngerti nggak sih? Kayak lemari jati, kayak gitu-gitu. Iya kan tinggal desainnya Dan. Tapi jati tetap. Emang nggak mampu aja lu mah, bukan karena serem anjing. Jangan ditanam. Kalau ditanam memang serem. Kalau ditanam serem. Nanti ada penunggunya. Kan kita buat furniture. Bagus bro ini bro. Keren. Nah gini kita tuh harusnya mendorong industri-industri yang memodernisasi diri gitu. Oh iya. Apa Ini namanya? showroom-showroomnya juga bagus nih lihat tuh. Tuh. Ini di mana ini? Pamerannya. Pameran kemarin ini. Ini Ya? kemarin tuh. Oh. Nah ini nih kayak gini-gini nih. Datang Pak kemarin Pak. Beneran rame banget kemarin tuh. Oh, udah beres ya? Secara penjualan kemarin gimana? Apa? Pernah dengar secara penjualannya? Orang datang tuh rame karena oh ini toh Jepara udah nggak beli gitu maksudnya. Banyak yang closing deal di situ juga. Tapi yang datang kan kebanyakan kayak orang-orang yang butuh untuk biasanya ngisi kafe, ngisi hotel Iya. gitu-gitu kan. Dia langsung closing dealnya langsung oh iya saya pesan 200 300 gitu-gitu. Goks. Butuh buat Kita sih ngisi-ngisi. mendukung sekali untuk industri karena banyak kayak contoh di Jogja tuh ada daerah Manding namanya. Itu tuh dia penghasil kerajinan kulit. Tapi dulu waktu aku 2000 berapa ya? 2010 kali ya. Itu ke situ tuh masih sebenarnya bahannya bagus, kulitnya tuh bagus, cuman secara desain ya itu kelemahan kita kan gitu ya. Bahan bagus, hasil kerjaan bagus gitu. Tapi modelnya yang kurang update gitu. Nah, kadang-kadang tuh harusnya disitulah peran pemerintah tuh buat ke pelaku-pelakunya biar ini loh desain-desain yang baru biar laku gitu kan. Sama ini kali produk kita tuh masih yang bikin pakai insting, ngerti nggak sih? Kalau di luar negeri tuh udah ada. Kalau misalnya bikin meja ini tuh memang
standarnya manusia. Kalau duduk nyamannya tuh segini. iya. Terus jangkauan megang ininya tuh udah diatur. Kalau kita kan main insting gitu. Pas gini lah pasti. Enggak, Pak, tetap Oh, tetap juga ya? Iya. Siapa berarti yang main insting? Itu keris empuk gandring kali ya pakai. Tetap pakai drafter, kalau di Jepang namanya drafter. Iya. Iya. Cuman memang kadang-kadang itu kelemahan kita nggak bisa pungkiri memang kelemahan kita tuh kadang-kadang di desain. Iya, Desain tuh masih kurang update, kurang modis. Itu yang bikin ya market anak muda rata-rata nggak kena gitu. Tapi kalau usaha kulit tuh emang agak riskan, apalagi kalau musim penghujan. Usaha kulit tuh kan banyak nyamuk kan. Nah, kulit tuh kalau di Oh iya. iya, bentol-bentol Pak kulit Iya, di benar. tas kulit. Iya, Lagi kan. nggak tahu. Kalau lagi musim DB kayak gini merah-merah. Iya, tas kulitnya di gitu Iya, bagus kan? bentol-bentol. Jadi polkadot bagus. Polkadot. Bagus. Tasnya kenapa nih? Tasnya kulit DB. mati dong, nyamuk juga tahu dong. Nggak Tapi ada kulit darahnya asli, nih. tapi kulit asli. Itu kan nggak ada darahnya, nyamuk juga nggak bego. Sekarang kita ke pertanyaan warga waras hitam. Ada pertanyaan titipan dari warga. Nyamuk lagi mabok. Kok nggak ada darahnya? Jaket kulit. Jaket kulit. Tapi bentol. Tentu bentol. Yang ngegarukinnya siapa? Kasihan. Di kalangan nyamuk kan gua dong kemarin gigit jaket kulit. Diketahuin tapi bentol. Anjing Rendo. Langsung siap. Ampun, King. Ya cuman malesnya gua yang garukin. Ada pertanyaan nih dari Rit. Nitip pertanyaan buat Gautama Bang. Apa motivasi awal terjun ke stand up comedy? Apa ada inspirasi setelah menonton stand up di TV atau live? Inspirasi. Seneng ini aja, emang seneng Bercanda. bercanda. Termasuk dari awal ya kamu stand up ya? Dari 2000. Aku 2015. Iya. Nah, inspirasiku Frimawan. One liner. Iya, one lineran. Terus dulu juga sempat ke Frimawanan kalau stand up. Oh. One liner, deadpan gitu-gitu. Main-main. Masih inget nggak joke pertama ke Firmawanan nggak? Jokes pertama, one liner pertama kamu yang langsung gitu. Nih, saya tuh heran sama orang tua. Kenapa masih banyak yang percaya sama pengobatan tradisional? Bisa salah satu contohnya adalah daun sirih. Daun sirih kan yang kita tahu untuk mengobati, untuk menjaga kebersihan area kewanitaan. Nah kemarin adik saya mimisan, sama nenek saya dikasih daun sirih. Alhamdulillah, adik saya hidungnya jadi keset, wangi, disayang suami. Iya. Tapi suaminya jadi kesini. Mana itu awal-awal itu. Materi awal-awal. Itu ya jawabannya Rit ya. Yang kedua nih dari Kak Aja. Nitip buat Mas Gautama. Info Jepara 1, apakah industri stand up sudah dilirik untuk endorse kursi Bupati Jepara? Mengingat Syawalan Jepara tradisi bodo kupat April 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Hari jadi Jepara 10 April, Hari Kartini 21 April, Pilgub November 2024. Boy maksudnya. Informasi aja. Enggak, arahnya apakah mau buat mencalonkan diri jadi bupati gitu. Oh, kursi iya, bupati iya, itu iya. maksudnya mencalonkan diri jadi bupati. Oh iya, apakah industri stand up itu Gautama udah dilirik sama untuk dia Jadi caleg, jadi caleg. jadi bupati. Di endorse partai lah. Independen lah. Wis. Wah anjing. Sini, kumpulin KTP sini. Dede Jadi KTP 13.000 yang nyoblos 11. tim suksesnya 20. Yang 9 kemana? Yang 9 kemana coba? Itu. Tapi suatu saat kamu pasti kalau menurutku ya, suatu saat bakal ke situ sih kayaknya. Nggak tahu ya. Sekarang nggak kepikiran. Sekarang sih mungkin belum, tapi suatu saat kalau kamu konsisten dan pasti akan banyak lah yang bisa. Tapi kalau aku ya, sikapku kalau seniman memang tempatnya oposisi. Iya benar. Iya, harus Harus apa? ada yang mengingatkan. Lewat ya aku pengen posisiku di situ. Mengingatkan pemerintah entah Jepara entah yang ada di Indonesia ini lewatnya komedi. Iya. Tapi sejauh ini Jepara gimana menurutmu? Apanya? Politik. Ya
eh, kabupaten ya? Kabupaten. Kabupaten Jepara ini menurutmu sejauh ini gimana? Sudah oke kah atau apa Banyak. yang masih masalah yang masih mengganjal banget yang harus segera diatasi? Perbaikan jalan pasti. Masalah kabupaten kecil tuh pasti perbaikan Remuk jalan. jalan ini. Remuk banget, Mas. Oh. Korup, Hah? bupati. Nggak tahu di mana masalahnya ya. Nggak langsung ke situ kesimpulannya, Mas. Ya, pasti apalagi lah. Kalau yang kelihatan di umum adalah lempar-lemparan tanggung jawab. Mesti. Ini bukan jalan Iya, kabupaten. ini jalan provinsi, Ini ini jalan jalan provinsi. klasik gitu. gitu. Jadi misal ada orang laporan, Mas, laporan ke Twitter biasanya banyak ya. Sorry. Ini ada kerusakan jalan sini, tolong. Terus habis itu dari akun Pemkapnya pasti Iya. balas sih. Coba titik koordinatnya di mana. Ya. Jadi kita sebagai pelapor juga pasti Malas. malah jadi repot Iya, kan. iya, Koordinat iya. gitu-gitu udah dikasih tahu koordinat. Oh baik Kak, tapi sepertinya itu bukan wewenang kami. Gitu-gitu kebanyakan. Itu jalan provinsi, coba ke Jawa Tengah gitu-gitu banyaknya. Memang itu tuh masalah jalan tuh selalu klasiknya tuh di situ. Selain jalan apa yang jadi perhatian warganya? Anak mudanya nggak mau jadi tukang ukir. Orang Jepara itu banyak yang beralih ke garment sekarang. Oh, Pabrik ya. juga ini ya menjamur pabrik garment. Pabrik udah lumayan banyak, karena UMR-nya masih rendah Jepara. Jadi pabrik-pabrik pada masuk. Oh. Malah justru yang besar itu mengukir. Apanya? Ininya apa bayarannya? Bayarannya kalau emang mau tekun tukang ukir tuh bisa sejahtera loh. Bayarannya itu ini aku nggak tahu ya, mungkin salah. Bisa per gambar, bisa per ulir. Per ulir, bro. Buset. Per ulir. Iya, misal aku pengen, Satu kali ngulir gitu? nah, itu tergantung gimana yang ngasih harga itu tukang ukirnya. Iya. Nah, jadi misal pengenmu kayak gimana? Ini ada gambar. Terus dia hitung Hitung dulu. ukir. Gini. Oh iya segini gitu. Misal. Itu angkanya bisa berapa tuh kalau jasa ngulir? Bisa per gambar, bisa per meter, Pak. Oh iya. Bisa. Angka berapa? Nggak, aku belum pernah tahu harganya sih. Ngukir ini bedanya apa? Uler tuh gambar ukirannya. Jadi yang sulit kan yang kayak Iya, warna iya, gitu iya, kan. iya. Bisa dihitung per itunya atau per ini ukuran Si medianya gitu. Per ya. meter lah, mau iya. dipahat ukurannya berapa sih gitu. Bisa dihitung segitunya. Tapi omongan dia nggak valid. Lu bilang katanya anak mudanya nggak mau nerusin ngukir. Lah kamu sendiri stand Mau up loh. Ya aku yang ngingetin. Ayo ngukir prestasi. Ayo ngukir. Ngukir prestasi dan. Tinggalkan itu garmen-garmen. Berarti ada permasalahannya dong. Maksudnya si orang tuanya ini nggak bisa ngajak anak mudanya untuk bisa ngukir atau malas untuk ngukir gitu jadinya. Biasanya beberapa ini pengalaman kayak beberapa temanku yang orang tuanya atau keluarganya punya basic tukang ukir pun mereka nggak mau nerusin. Entah kenapa nggak tahu. Ya Mungkin Karena anak muda di sana dilarang untuk berkarir. justru dikasih berkarya nggak mau kok. diajarin pun mereka kayak ogah-ogahan gitu, Mas. Ya itu kali ya maksudnya. Nggak apa ya, bagi anak muda mungkin udah nggak. Ya mungkin juga passionnya bukan di situ kali Tam. Ya, bisa jadi kan. Bisa jadi. Kayak dulu kayak membatik itu kan juga pekerjaan yang seni tingkat tinggi lah ya gitu Iya. ya. Nggak semua orang anak cucunya juga mau terus ikut membatik gitu kalau emang gitu. Walaupun mungkin orang tuanya sukses di bisnis itu, Iya. anaknya nggak mau nerusin tetap. Kalau di Mebelan masih beberapa yang ngurus gudang punya bapaknya juga beberapa ada. Oh. Jadi nerusin gitu. Jadi misal namanya apa Jati gitu Iya. ya. Nah, nanti diterusin sama apa Jati Putra gitu. Oh. Jadi punya brand lagi sendiri. Bentar, ini kita coba bedah sih. Berarti ada mebel, ada ukir. Ya ukir itu masih ada sangkut pautnya sama Mebel. Jadi Mebelan nanti ya, dia yang ukir. Jadi Mebelan Jepara kan beberapa sisinya biasanya ada ukirannya gitu. Ya. Ya. Nah itu biasanya yang mengukir itu beda orang sama yang bikin mebelnya. Beda. Oh, Pengrajinnya sendiri. iya, pengrajinnya sendiri. Ya. Bedanya ukir tadi sama ulir itu pas bagian yang Ulir tuh gambar ininya loh. yang ngeluar-ngeluarnya Ya, itu. itu ulir, itu namanya ulir. Itu nama kalau ukir cara
caranya membuat mahat lah. Kita ganti, jangan ngukir, mahat. Mahat. Kayak ulir itu bentuknya, ukir itu caranya. Oh iya, oke. Oh, pantesan anak muda nggak mau, yang malas. Mungkin mereka kiranya bukan pekerjaan yang keren ya, kayak. Iya itu maksudnya. Justru itu keren loh. Nggak mungkin malas aja kan, itu butuh skill kan, butuh skill. Kalau garment kan nggak butuh skill lah. Jahit gini-gini aja gitu. Ada pertanyaan nih. Paling nggak suka nih orang-orang garment mas. Dari Tiana. Bagus nih pertanyaannya. Bang, nitip buat Gautama. Bagaimana pendapat dia tentang teori saya? Teorinya adalah nih, tingkat kelucuan dead jokes berbanding lurus dengan tingkat stres. Dead joke. Jadi kalau dead jokes bapak-bapak. Ya, joke bapak-bapak. Jadi kalau dead jokes terdengar tidak lucu, audiensnya sedang tidak stres. Oh iya, out of the topic, Panji adalah juri suci yang ketawanya paling ngakak, padahal kadang dalam kurung menurut komentar netizen di video YouTube Suci Kompas TV, performance komikanya nggak lucu. Jadi kalau tadi gimana menurutmu? Gimana? Dead joke. Tingkat kelucuan dead jokes Berbanding lurus dengan tingkat stres. Jadi kalau jokesnya terdengar tidak lucu, itu berarti audiensnya lagi nggak stres. Oh berarti mereka, jadi menurut dia dead jokes akan terlihat lucu di mata Orang-orang stres. Setuju nggak? Setuju sih. Kalau gue setuju. Karena gue lah kalau lagi stres jokesnya jokes bapak-bapak biasa gitu, ketawa gue. Lagi banyak masalah ya. Kalau dia iya. Oh dia iya. Enggak. Bisa iya sih, bisa iya ya. Bisa jadi. Iya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, kalau kita lagi happy aja mah kalau denger jok-jok apaan sih gitu. Tapi kalau lagi stres, anjing lucu banget, kenapa ya gitu. Nah, tapi kalau secara umur sebenarnya Gautama ini belum bapak-bapak banget gitu. Ya, tapi ya. memang sudah bapak-bapak gitu. Ya. Kok kayak suruh sebapak-bapak itu sih? Iya itu loh, kok bisa sebapak-bapak. Tapi ada nggak menurut lu jokes bapak-bapak yang anjing lucu banget gitu? Yang nggak lu bikin tapi yang ngelihat ini stiker WhatsAppku aja banyak itu. coba. Tak kirim ke Mas Reno ya. Udah bapak banget lah kalau banyak stok stiker. Iya ini stiker dari grup RT ku. RT Jepara. Ya kayak gini tuh. Nih. Nih gini. Nih. Coba lihat. Sangat menarik. Nah, kita tampilin. Nah, satu. Coba lihat. Timbangannya nganggur. Timbangannya nganggur karena ada anggurnya anjing. Lucu. Aduh kalau masak sih. Anjing. Ini lucu. Oh, coba. Timbangannya dicekal polisi. Timbangannya ini maksudnya apa nih? Jadi timbangannya itu daripada ntar ditangkap polisi gitu, tapi bahasanya jadi timbangannya dicekal polisi bahasa Jawanya, tapi Timbangannya di Ntar munculin ya. Wah ini sih tergantung orangnya. Asu. Itu tadi udah kita munculin semua tuh stiker Gautama channel bapak tenan ya asu. Iya, tak simpen nih, tak nyolong saka grup RT, Pak. Iya. Dicolong sama dia jadi duit. Iya, asu. Oke, Tam, rencana selanjutnya apa, Tam? Kira-kira terdekat akan bikin Show apa bikin lagi? event apa? Show insya Allah tahun ini, tapi yang paling terdekat ini aku mau ada kerja sama bikin jersey kolaborasi. Oh, sama SMBD? Bukan, Beda? beda lagi. Ada dari Bandung namanya Dominate. Oh, Mukti kan kemana SMBD ya? SMBD. Jersey apa? Jersey Jersey temanya Bapak Sporty. Gokil. Jadi nanti buat bapak-bapak yang ngerasa sering main fun football, mini soccer, yang masih sering curi-curi jadwal dari istrinya, gitu-gitulah. Oh. Nanti insya Allah rilis, ini tayang kapan?
Ini kemudian bulan puasa. Bulan puasa. Berarti udah Oh, udah rilis. Wah, nanti bisa dilihat di IG-nya Gautama, pasti Ya. silakan di itu Sini akan tulisannya nanti di sini injury prone. Artinya rawan cedera. lawan cedera, ya. Bawa banget. Karena sama kayak aku sekarang kalau main fun football gitu, ini kok targetku cuma satu, selamat. Wes, kalau udah keringatan udah mendingan ganti aja, udah nggak perlu ngoyo. Nyari apa lagi sih, udah lah nggak perlu gocak-gocek ngegolin. Main bola cuman alasan biar bisa pijet. Ya. Kita sekarang itu udah lama nggak main bola ya, terakhir yang Udah pas jarang. di Pancoran itu ya. Iya, iya. Ada kan yang Nah. itu. Yuk, Nah, itu kita nggak usah doakan. ngomongin bola lah ya, langsung aja. Tapi ya terakhir mungkin Jepara tahun depan optimis naik. Persijap. Heeh. Iya bisa Liga 1. Bisa ya gitu. Iya. Lolos playoff nggak sih yang Jawa tahun ini? Timuran udah naik semua kok. Emang divisi 2 dia? Masih Liga 2, masih Liga 2. Tapi masuk playoff nggak kemarin? Enggak ya? Playoff degradasi malah. Tapi lolos ya. Tapi lolos, tetap bertahan di Liga 2. Apa yang bikin kamu yakin? Karena ada saya. Emang lu tim? Enggak sih. Justru kalau ada sama di tim mah tambah remuk. Ada jubirnya sekarang. Oh, kan lu udah terlibat di tim nanti. Kayaknya Humas akan gitu. enggak sih, maksudnya masih akan terus terlibat di konten-konten Persija. Oh iya. Jadi biar bisa ngejagain supaya nggak terlalu dinakali lah. Tiap kali mau Persija mau tanding tuh selalu posting video sorenya apa siangnya. Itu memang kerjasama apa itu sendiri, kemauan sendiri? Inisiatif aja, ngasih semangat aja. Pengennya cyber. Ya. Awalnya niatnya cyber, cuman kalahan ya. Malah sing kena psikologi dewe. Iya, jadi pada sering Bisa dewe sing kena. pada sering nggak usah bikin video mas, jadi kalah. Malah disalahin. Dan beneran pas aku libur menang. Brengsek ya. Yang seneng tahun ini Sirin, Semen Padang naik. Iya, ya, Semen Padang naik. Terus si Ali, Ali, Maluku. Utara naik. Mas, ngobrol dong. Nggak ngerti bola. Enggak. Tam, terima kasih ya, sukses terus. Mudah-mudahan show nanti tahun ini bisa berjalan sukses dan lancar. Amin, Materi amin, wis berapa persen? Apa? Materi udah berapa persen? 10. Masih pernah. Poster udah metu. Belum. Kata siapa ya ngomongnya? Keluarin poster dulu. Iya, emang gitu. Dari dulu itu. Iya, keluarin poster dulu. Biar ada alasan nulis. Biar ada alasan nulis itu. Kita doakan, kita tunggu warga waras. Jangan lupa nanti kalau special showmu ada di Comi ya? Yang mana? Yang kemarin? Oh, nggak ada. Oh nggak ada. Itu tapi nggak akan dijual juga. Ada rencana. Oh, Insya ada. Allah deket-deket ini nanti. Tapi di tip-tip. Oh di tip-tip ya siap. Titip siap. di Comika. Tip-tip. Oh, Aplikasi tip-tip. tip-tip bukan tip-tip asu. Terima kasih sekali lagi Gautama, sukses terus. Terima kasih. Sehat-sehat keluarganya. Bang Dani, Bang Rena. Ya. Siap, kita ketemu lagi warga waras. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Dadah.